Sodri Robi srohli sodri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq a'udzu bikalimatil tammah min kulli syaithanin wa hammah wa min kulli ainin lammah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita lanjut langsung ya. Sampai mana kemarin, Pi? Penampakan apa sih, setan menampakkan gitu? Nggak ada di sini bilangnya penampakan. Coba apa ya terakhir, catatannya terakhir sampai mana kemarin? Siapa yang bisa kasih tahu saya? Teman-teman yang lain ada nggak yang bisa ngasih tahu saya kemarin sampai mana nyatetnya? Lili, sampai mana kemarin, Li? Nggak nyatet nih, mereka sambil ngadon. Nyatet. Tapi ingatnya tentang pernikahan jin dan manusia kan kemarin. Yes, terakhir kan harinya ya. penampakan jin. Oh, oke. Pernikahan jin sama manusia tuh udah berarti ya. Ya. Gitu ya, Mpi. Pernikahan jin dan manusia. Itu kan udah Iya, maksud kemarin. Iya, kemarin sudah, maksudnya Ani lagi mulat habis itu, sayang. Soleha. Soleha, cinta. Oke, jadi kemarin kan sudah pernikahan jin dan manusia. Berarti sekarang ini kita ngomong soal kalau pohon-pohon yang dihuni sama jin sudah juga belum? Pohon-pohon udah. Udah. Ini ingat yang kelas kita loh, kelas Sabtu loh. Kalau kelas Jumat kan kemarin udah sampai jauh ya. Oh, udah digabung ya. Oh, berarti kita ini lanjut yang dari kemarin aja, nggak apa-apa. Iya, kan terusin yang itu. Oke lah kalau begitu. Bener, Oh iya. Oke, berarti kita sampai penculikan itu ya, bagaimana jin bisa menculik manusia ya? Gimana? Penculikan jin terhadap anak kecil udah belum? Udah. Oke. Bukan nih, bilang penampakan hantu. Penampakan yang kemarin kan kita... Iya. Yang materinya apa? Sama dengan hari kemarin Jumat awal, karena kan kita digabung waktu itu. Nah, yang digabungkan gitu, bukan yang Jumat kemarin nih. Kalau yang Jumat kemarin kan udah duluan berarti. Itu dia makanya ya kan. Jadi kita yang Sabtu ini kan masih yang belum sampai ke situ soalnya ya. Berarti bagaimana jin menculik manusia, penculikan dengan penjelmaan gitu enggak? Bukan. Kan dia pertama menculik manusia itu kita pakai dalilnya dari kisah Nabi Sulaiman. Udah belum tuh? Ini yang ini ya, kalau misalnya manusia menyakiti jin, nanti dia akan dibawa ke dunia jin itu ya, Mi? Iya. Itu terakhir bukan catatannya? Itu ada, itu sudah. Terus yang terakhir di Lili apa catatannya? Ini Ani butuh notulin ya, ntar kalau udah selesai kajian tolong dicatat ya, terakhir pembahasan sampai mana. Maksudnya cuma nyalinnya kemarin pas gabungan itu loh, hari Minggu pagi belum ku catat-catat. Kalau catatan yang terakhir aku kan masih yang lelembut itu. Masih lelembut ya? Kalau yang kemarin hadir, tapi aku nggak nyatet soalnya kan sambil kerja. Nah itu ceritanya udah tentang ini kalau apa yang terjadi bila jin tersakiti manusia, terus manusia akan dibawa di sana gitu. Itu ada. Oh udah itu berarti oke ya. Berarti masalah penampakan berarti ini penculikan jin dengan dia caranya menampakkan diri ya. Oke. Nah ya itu yang habis makan itu makan yang diculik, terus dia makan kayak belatung gitu loh Makan kayak belatung. Belum itu yang Sabtu Jumat pagi kemarin nggak sih? Kalau itu kan belum yang orang Sabtu. Belum sayang, Pi. Ya udah ini sekarang nih.
Penjelmaan. Soalnya kan gini kan kemarin kan kita kan digabung. Jadi teman-teman yang hari Sabtu itu ada juga yang masuk di Jumat pagi gitu loh. Iya, tapi jangan kita masukin ke sekarang, sayang. Ini tetap kita bahasan Sabtu sebelumnya. Oh, kalau bahasan yang masing-masing berarti tetap. Iya, tetap bahasannya Oh, masing-masing. kalau yang masing-masing berarti yang itu apa namanya setelah nama-nama setan itu Oh, oke. Sejauh ya. banget ya. Iya jauh nama-nama Belum. setan. Terus udah gitu pernikahan jin dan itu bener ya tadi Mbak Lili. Oke, berarti benar-benar penampakan hantu. Oke, sip. Ini ada. Oke. Iya. Gak apa-apa ya. Ini untuk yang Sabtu. Soalnya kan ada yang kemarin gak bisa ikut gabung kan. Oke. Oh iya, baik Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyampe ke poin 4 yaitu penampakan hantu. Ya, sekarang kita perhatikan banget teman-teman. Bismillah, disimak banget ini dari sebelumnya saya ngomong sama Mbak Enda ini belum jawab ujaprinya nanti ya. Soal tadi ini lagi lagi ujian Tibun Nabawi jadi nggak bisa kemana-mana pikirannya. Oke, sekarang kita tentang penampakan hantu yaitu Al-Qadi Abu Ya'la bin Husain bin Farok berkata. Ini tolong diingat benar-benar dan ini juga udah direkam ya. Para setan tidak mempunyai kemampuan untuk merubah wujud mereka sendiri. Jadi mereka nggak bisa punya kemampuan untuk merubah sesuka hati mereka. Mereka tuh nggak punya ide gitu loh. Ya nggak bisa menyerupai bentuk yang lain seperti keinginan mereka sendiri. Tapi mereka cuma diajarkan oleh Allah Ta'ala beberapa kalimat atau mantra serta jurus yang jika mereka amalkan dan mereka ucapkan maka Allah Ta'ala akan mengubah wujudnya ke bentuk yang lain. Maka bisa dikatakan bahwasannya setan itu mampu untuk menyamar dan menciptakan ilusi yang artinya dia mampu melakukannya oleh sebab mantra yang kalau diucapkan terus dipraktekin sama mereka si para setan ini maka Allah Ta'ala akan bisa mengubah wujud aslinya ke bentuk yang lain seperti yang sudah sering terjadi sampai saat ini yang suka orang-orang lihat ya. Misalnya bentuknya kayak pocong kah, bentuknya kayak kunti kah gitu kan. Nah, sedangkan jika mereka sendiri yang ingin merubah wujudnya itu adalah suatu hal yang mustahil. Ini diingat ya, ini kata ulama ya. Karena proses perubahan wujud dari satu bentuk ke bentuk lain yang bisa terjadi setelah dia menghancurkan dirinya itu dan bisa mencerai-beraikan anggota tubuhnya. Kalau wujudnya hancur maka dia akan mati. Jadi kalau setan-setan itu iseng ya pakai berubah sendiri tanpa adanya mantra gitu kan seperti yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Teman-teman jangan tanya dulu ya, kok Allah ngajarin mantranya, jangan nanya ke situ dulu ya. Nah, kalau mereka dengan sesuka hati mereka main nyamar aja itu justru akan menghancur leburkan wujudnya mereka sendiri. Jadi badan mereka hancur justru. Jadi kalau teman-teman ini kita kalau sering ngelihat yang namanya atau mungkin kita sering dengar orang yang ngelihat-lihat kan biasanya nggak ada yang ngeliatnya lama ya. Pasti sekilas-sekilas, bener nggak? Sekelebatan atau kayak bayang-bayang atau kayak kabut. Kenapa kayak begitu? Bukan karena mereka pengen kelihatan misteri, tapi kalau mereka wujudnya benar-benar nampak aslinya justru mereka sudah mengerahkan segala kekuatannya. Sebenarnya kalau udah kayak begitu, makanya kata para sahabat ini pernah ada hadisnya, kalau ketemu wujudnya benar-benar nyata, timpuk mereka pakai apapun yang kita temui. Apapun yang teman-teman temui, entah cuman gumpalan kertas kayak kita bejak-bejak kita pakai nimpuk itu bagi mereka sudah sangat menyakitkan banget gitu. Jadi nggak usah takut. Makanya mungkin teman-teman kalau ngeliat di YouTube orang-orang yang ketemu beneran sama hantu-hantu itu sampai ada yang bisa nonjok kuntilanak kah, kemudian dia Noel genderuwo dibacain ayat kursi terus bukan dibacain ayat kursi, diazanin dekat genderuwo itu sendiri, itu langsung kebakar kayak kita ngeliat ban mobil kebakar, kayak ada leleh-lelehannya gitu. Nauzubillah. Nah itu bener. Jadi bukan karena mereka sakti atau apa. Mungkin kalau teman-teman ngeliat di YouTube kan kayaknya hantu-hantu tuh udah nggak ada harga dirinya. Dan itu ternyata benar kalau mereka berani banget mewujud dirinya itu nyata seperti itu di dunia kita, mereka udah benar-benar lemah. Bayangkan kayak ikan kelamaan di darat gitu loh. Karena bukan dimensi mereka sebenarnya dunia ini. Ya, jadi justru kalau kita ketemu, ngeliat, jangan takut. Kita harus ingat, mereka makin nyata kelihatan mereka di dunia kita berarti makin lemah mereka.
Semoga sih kita jangan ketemu ya. Jangan ngelihat. Siapa yang mau bercita-cita buat ketemu atau ngelihat langsung? Teman-teman? Ih, pada kalem-kalem ya. Baik, saya lanjutin. Ogah. Jawabnya langsung pakai mikrofon, jadi ini berasanya kayak kita ngomong interaksi gitu loh. Jangan jangan terlalu sepi banget. Ya, boleh ya kalau teman-teman ada yang mau jawab langsung di mute, di unmute, jawab langsung boleh di mute lagi. Kita lihat lagi pendapat dari Abu Ya'la ini dikuatkan oleh hadis dari Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah. Apa kata beliau? Sesungguhnya ada beberapa hantu yang disebutkan di hadapan Umar bin Khattab. Nah, teman-teman tahu Umar bin Khattab kan? Salah satu sahabat Rasulullah yang dijuluki Al-Faruq. Ya, dia pembeda antara yang benar dan yang batil. Juga beliau ini terkenal sahabat yang paling tegas. Pokoknya sampai dijuluki dia pintunya fitnah. Kalau pintu ini hancur, masuklah segala fitnah. Selama masih ada Umar bin Khattab masih terkendali. Karena memang beliau itu sangat tegas ya. Nah, di sini setan-setan tuh kalau hantu-hantu tuh kalau dengar langkah kaki Umar aja mereka terbirit-birit ketakutan. Umar bin Khattab loh ya. Kalau kita gimana? Yang terbirit-birit kita apa sih setan-setan? Kita terbirit-birit tuh. Iya, padahal harusnya mereka yang terbirit-birit gitu ya. Kita masih kalah dari tauhid kita ya. Nah, ada beberapa hantu yang disebutkan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau pun berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mampu mengubah wujud asli yang telah Allah ciptakan untuknya ke bentuk yang lain. Tapi mereka, si bangsa jin ini punya penyihir. Jadi mereka punya andalan nih, punya penyihir pribadi. Kalau orang mah punya dokter pribadi ya, mereka punya penyihir pribadi. Sebagaimana para penyihir di antara kalian. Maka apabila kalian melihatnya, kumandangkanlah azan. Nanti saya fotoin ya ke grup ya. Ini subhanallah. Jadi kalau ngelihat apa namanya wujud asli mereka, kumandangkan. Nah, tadi ke mute ya saya ya. Maaf ya. Bentar. Ya, lanjut tuh. Iya, Udah bentar. ke- Oke. Oh, ini kok apa sih nih? Nih, hentikan berbagi maaf. Udah nggak jadi, tadi mau bagi foto soalnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, tidak ada hantu, tapi adanya adalah as-sa'ali. Apa as-sa'ali itu apa? Maksudnya tukang sihir dari kalangan jin. Gitu ya. Jadi hantu tuh nggak ada, sebenarnya ada tukang sihir. Jadi yang bikin kelihatan kayaknya mereka-mereka itu di mata kita itu apa namanya jin-jin itu kelihatan gitu itu kerjaan tukang sihirnya mereka. Jadi bahasanya kalau di kalangan kita, di kalangan manusia ini ada yang namanya dukun, tukang sihir, di mereka juga ada gitu ya. Makanya kalau ada orang-orang yang kena gangguan jin katanya kiriman, biasanya kalau kita apa-apain itu kan jinnya tidak berdaya. Nah, mereka sendiri takut kembali ke tukang sihir mereka karena kalau bahasanya kalau mereka gagal melaksanakan tugas maka mereka hancur dikerjain sama dukun yang ngirim mereka. Maka itu kadang-kadang kita juga bisa dakwahi para jin-jin itu untuk mengenal Islam. Kalau mereka udah bilang kenal Islam, kita bilang kalau kamu masuk dalam penjagaan Allah, maka dukun tuh nggak akan mampu untuk menghancurkan kamu. Mereka baru tuh senang tuh, percayalah mereka gitu. Kita suruh mereka kabur ke Mekah. Lah kan mereka kan sebenarnya punya kecanggihan lebih dari kita. Sekarang mereka mau ke Mekah bisa gitu loh. Jadi saya suka gitu ke jin-jin yang nggak berani kembali ya. Saya bilang udah sana ke Mekah aja aman misalnya bilang gitu. Terus belajar ngaji, apa di naik kursi, insya Allah kamu nggak kenapa-napa. Alhamdulillah. Jadi jin itu juga harus kita dakwahi. Jadi di sini karena mereka namanya as-sa'ali berarti mereka itu tukang sihir dari kalangan jin yang dimana mereka punya kemampuan buat merubah bentuk menampakkan diri dan bikin ilusi ke manusia. Jadi kita udah jelas ya sekarang fenomenanya penampakan itu bisa terjadi karena dua kemungkinan. Teman-teman catat ya, penampakan hantu atau penampakan jin atau penampakan setan ya teman boleh tulis itu bisa terjadi karena dua kemungkinan. Satu ya sekedar tipuan manusia untuk cari sensasi. Satu, sekedar tipuan manusia untuk mencari sensasi.
Yang kedua, bangsa jin penyihir yang ingin goda manusia. Gitu. Kalau nggak manusia sendiri yang bikin ulah, memang pengen cari sensasi biar kelihatan sakti depan orang lain. Atau yang kedua, kerjaannya bangsa jin sendiri yang statusnya penyihir di kalangan mereka yang memang pengen mengganggu, menggoda manusia. Sekali lagi ya, di garis bawahi ya, saat bangsa jin menampakkan diri di alam manusia, itu adalah saat yang paling lemah buat mereka. Gitu ya. Saat bangsa jin benar-benar menampakkan diri di alam manusia, itu adalah saat paling lemahnya mereka, paling membahayakan buat mereka sendiri. Karena apa? Karena hukum di alam manusia pasti berlaku buat mereka, ngerti nggak? Jadi kan sebenarnya mereka tuh makhluk lembut ya, makhluk astral. Yang kalau mereka di jalan raya tuh kalau kita lihat film-film, mobil sono sini juga nggak akan nabrak mereka kan. Tapi kalau mereka berani menampakkan diri di hadapan manusia, apapun yang kita pukulin ke mereka itu kena gitu loh. Jadi hukum alamnya kita berlaku buat mereka. Makanya kalau bisa sampai ngeliat, justru kita jangan takut gitu. Paham ya? Bi, paham ya? Jadi kalau sampai benar-benar kelihatan wujud secara jelas di kita, justru bisa kita apa-apain mereka gitu. Bisa kita bunuh pakai pisau bisa, ya. Tapi apalagi sambil kita baca ayat kursi tuh pisaunya atau bukan pisau lah misalnya apa kayu jubret bismillah kita baca ayat kursi kita tiup ke mereka hancur mereka. Insya Allah ya. Sebenarnya itu kalau kita udah ngalamin kayak gitu baru kita tahu dahsyatnya Al-Qur'an, Masya Allah. Oke, itu penampakan jin. Sekarang kita ke poin kelima, pernikahan bangsa jin dan manusia. Kita lihat di surat Ar-Rahman ayat 56. Bisa. Kemana mereka kalau mati? Di alam barzah. Pokoknya Allah yang maha tahu. Gitu ya. Bisa mereka. Ada memang dua pendapat. Ada yang bilang jin nggak bisa mati karena itu tadi iblis bilang minta tangguh kan. Tapi ada yang bilang mereka bisa mati. Nanti saya cari lagi dalil kuatnya ya. Kita lihat tentang pernikahan bangsa jin dan manusia. Pertanyaannya, mungkinkah nggak keburu ngilang? Oh, kalau mereka udah terlanjur nampakin diri dengan jelas, mereka nggak gampang ngilang, Mbak. Makanya kita ambil sesuatu, langsung kita baca aja Al-Falaq Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita tiup. Bismillah Allahu Akbar boleh. Gitu ya. Pokoknya yakin kitanya. Yakin banget itu terjadi. Saya pernah ngalamin waktu nungguin Icam di rumah sakit. Sosoknya emang nggak kelihatan. Tapi Icam ketakutan banget lihat sesuatu sudut gitu kan. Saya lempar pakai kotak tisu. Udah Icamnya langsung tenang. Insya Allah walau alam bisawab gitu ya. Sekarang kita lihat di surat Ar-Rahman, iya saya rumah sakit itu pas lantai paling atas, semi isolasi. Jadi bukan ruang isolasi tapi semi isolasi kan waktu itu masih baru-baru pasca pandemi kan. Nah itu yang nunggu harus sendiri dan itu kosong banget, Pi. Keluar kamar tuh ngeliat kanan kiri kosong, bukannya kayak kamar perawatan ada susternya gitu ngejaga, nggak ada. Saya juga gemeteran gitu kan. Jadi kalau dibilang perukyah juga manusia, iya saya juga gemeter juga teman-teman. Nah sekarang kita lihat di surat, eh, bukan Ica nggak kena COVID, cuman dia sakit sesuatu yang mengharuskan dirawati di semi isolasi gitu Mbak. Kan waktu itu musim masih pasca COVID kan, jadi nggak berani di ruang perawatan biasa. Dia nggak kena COVID, cuman dia emang sering kejang kalau panas banget. Gitu. Jadi kita masukinnya jadi dia harus opnam gitu. Nah, di sini kita lihat di surat Ar-Rahman ayat 56, di situ disebutkan Allah Ta'ala berfirman, Fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insung qablahum walajan. Ini intinya di surat ini disebut kata-kata bahwa di surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan. Bayangin teman-teman, bidadari aja sopan loh, nundukin pandangan. Oh, cewek sekarang mah jangan kan nundukin pandangan. Pantatnya jadi giol-giolin di depan kamera, ya. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka tidak juga oleh bangsa jin. Kenapa ada kata-kata kayak gitu? Ayo. Siapa yang lagi buka suratnya? Yang bisa on cam boleh on cam. Kalau on cam bisa kita interaksi, tanya jawab. Ya, di sini kenapa ada kata-kata mereka tidak pernah disentuh oleh bangsa manusia sebelum mereka juga tidak pula oleh bangsa jin. Kenapa? Karena memang bangsa jin itu bisa saja menyentuh-nyentuh manusia. Ya, tanpa kita sadari. Makanya kalau sebelum tidur harus wudhu dulu. Terus jangan pakai baju seksi, apalagi yang punya kulit putih mulus, terus orangnya pendiam, kalem, senang di kamar. Aduh, itu mah
Kata jin, kayak lagi nungguin aku, kata jinnya gitu. Ih, serius. Aneh kalau nanganin orang yang dia itu pernah kena sama jin ya, atau di jin pecinta. Biasanya kulitnya putih semua. Cewek-cewek yang dicintai oleh jin itu. Ya, yang putih besok cita-cita berjemur deh. Ya. Ada yang mau nanya nggak sampai di sini? Jangan sungkan-sungkan. Boleh. Kalau Langsung. kalau nggak betah pakai baju panjang gimana Ustazah? Soalnya kulitnya sensitif gitu. Kalau pas Sensitif. panas gitu nggak Oh, bisa pakai baju panjang. nggak ada AC gitu ya? Nggak bisa AC langsung meriang kalau pakai AC. Serba salah kita ya, pakai AC meriang, Iya. nggak pakai AC gerah, pakai baju panjang Iya. panas, pakai baju pendek, dicolek. Aku harus gimana? Hai Mbak Meleni Zufri. Om Sai mau tanya. Assalamualaikum. Apa sayang? Waalaikumsalam. Aku tuh sering itu kayak memar-memar biru tanpa sebab itu. Nah, Kenapa? ini yang mencurigakan. Baru aneh mau omongin. Sebentar ya. Jadi Mbak Salsabila Masyhud, Mada ya. Aneh lihat namanya cakep jadi lupa sama adanya. Jadi kalau emang nggak betah pakai baju yang panjang, senang yang pendek, paling nggak sebelum tidur wudhu dulu dan jangan lupa pakai selimut. Ya Bu. Ya sayang paham mulus ya Bu, ada yang ngeliat Bu kalau kagak pakai wudhu. Kalau Oke? pas tidur sih pakai panjang Ustazah, tapi kalau hari-hari gitu kayak siang gitu, Oh ya nggak apa-apa. kulitnya gatal gitu kalau pakainya panjang-panjang. Yang penting kan suami dong yang ngeliat kan. Ya nggak apa-apa. Iya. Yang penting tidur ya. Yang penting tidur karena tidur kita dalam kondisi tidak sadar. Nah, salah satu indikasinya orang suka dicolek jin adalah kalau dia bangun tidur suka ada lebam-lebam di pahanya. Tadi pertanyaan Mbak Mileni Zufri ya. Wallahu a'lam. Nah, kayaknya Mbak Mi tadi kayak putih banget tuh Mbak Mileni Zufri ya. Terus gimana dong Om solusinya biar nggak mengalami itu Mbak Mei? Coba sebelum tidur itu setelah wudhu ya, setelah wudhu Mbak Mei baca ayat-ayat ruqyah ya, ditaruh di mulut nih telapak tangan dua ya begini ya. Terus Mbak Weni baca ta'awuz dulu, auzubillahi minasyaitonirrajim 7 kali boleh dengan penghayatan ya Mbak, dengan penghayatan. Kemudian Mbak Mei Al-Fatihah, lalu ayat kursi dan 3 kul. Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Terus tiup ke telapak tangan dengan mantap. Gitu. Jadi ini kayak kembung 3 kali. Kita lagi bikin sebuah ramuan ya dengan izin Allah. Nanti setelah 3 kali tiup baru Mbak Mei usapin ke seluruh tubuh Mbak Mei dari mulai ubun-ubun ke wajah, tak kanan kiri, belakang, leher, pokoknya jangan ada lewat 1 senti pun sampai ujung jari kaki. Niatin lagi melapisi badan Mbak Mei dengan penjagaan Allah. Jadi insya Allah buktiin dari sekarang mulai ntar malam kalau udah jalanin itu tiap malam, apakah masih mengalami lebam-lebam, kabarin saya ya. Seminggu ya. Saya tunggu update-nya seminggu. Ya makasih Om Sai. Japri ya, nggak apa-apa. Oke? Ya Kalau Om Sai. misalnya belum dilihat japriannya, kasih tahu ke grup. Om, aku udah japri gitu. Biasanya kalau ke grup suka kelihatan. Oke, ada yang mau nanya lagi? Berarti yang ngomongin orang dijilat setan tuh bener ya Mi ya? Kalau ada yang bilang. Bukan sekadar dijilat Bu, disetubuhi bisa Bu. Nauzubillah min zalik. Iya, dulu kan suka ditakutin, ih dijilat setan biru-biru gitu. Sangkanya Iya. cuma mitos doang. Emang benar. Pokoknya setan jin-jin itu suka ada yang jatuh cinta sama manusia. Sebenarnya Allah kasih surat Ar-Rum yang suka kita lihat di undang-undangan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum gitu kan. Apa namanya diciptakan pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenang. Maksudnya jenis kita itu maksudnya ya manusia sama manusia, jin sama jin. Nggak ada jin sama manusia gitu loh ya. Nah itu juga buat bangsa jin biar mereka tahu diri. Gitu ya. Alhamdulillah. Tuh Mbak Mada tuh sejak dapat PR jaga wudhu, Mada udah jarang biru-biru tuh. Mbak Mei bisa lihat ya di chat ya pengalamannya Mbak Mada. Bukan digigit lagi Mbak Endah. Ya nggak tahu dia dilus-lus atau diapain itu ya, nauzubillah ya. Pokoknya kalau sampai mimpi ada cowok sosok laki-laki yang kelihatannya sayang banget, terus kayaknya pengen bermesraan gitu ya, itu harus dicurigai.
Ya, ada lagi yang mimpinya katanya mainnya sama suami, tapi lebih enak di mimpi, kata lebih puas dibanding sama suami beneran di dunia nyata, itu juga hati-hati. Nauzubillah. Ini semuanya bukan mitos. Ya, jadi di sini kata-kata lam yatmishunna insun qablahum walajan dalam surat Ar-Rahman tadi, maksudnya sentuhan jin itu memang ada, bahkan disebutnya ke bidadari, apalagi ke kita manusia biasa. Ya, tapi yang nggak pernah bisa dicolek-colek oleh jin adalah bidadari. Artinya tetaplah memang kita tuh beda sama bidadari. Itu tadi, bedanya bidadari nggak pernah kesentuh, kita mungkin sudah pernah kesentuh semua ini. Saat kondisi kita ada yang mungkin habis main nggak mau langsung mandi, langsung tidur, gimana itu? Boleh, habis main nggak mau langsung mandi boleh, tapi ke kamar mandi dulu, bersih-bersih, cebok-cebok dan wudu. Ya wudu, baru tidur. Emang KPP belum mandi junub tapi wudhu boleh. Karena buat kita penjagaan diri kita. Ya oke, jangan sampai ronde keduanya sama jin. Nauzubillah min zalik, ya. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutipkan riwayat dari apa ayat tadi ya, ketika Domrah bin Hubaib ditanya oleh seseorang, apakah seorang muslim dari bangsa jin akan masuk surga? Nih, mungkin ada yang bertanya kan, muslim dari bangsa jin kan jin ada yang muslim juga kan, apakah mereka masuk surga? Masuk. Mereka masuk surga kalau mereka soleh. Mereka juga dalam kehidupan nyatanya mereka bisa menikah, mereka punya kaum perempuannya juga, mereka bisa reproduksi, mereka bisa bermesraan, mereka bisa beranak pinak, tuh jin seperti kita. Ya maka Allah Ta'ala berfirman tadi, ya dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, yang nudukin pandangan di mana mereka nggak pernah kesentuh sama manusia, bahkan jin sekalipun juga nggak bisa nyentuh mereka. Jadi di sini kalau mau tahu beranak pinaknya jin beda sama kita. Kita kelipatannya itu berlipat-lipat dari bangsa jin. Kalau boleh dibilang 10 bagian bangsa jin, satunya kita. Jadi kalau manusia ngelahirin 1 anak, mereka 10. Kalau manusia ngelahirin anak kembar 2, mereka kembar 20 berarti. Gitu loh, beranak pinaknya mereka. Sekarang saya baca lagi dari chat ya. Sering banget mimpi kayak gitu, terutama kalau lagi lonely. Benar, karena jin tuh tahu cewek-cewek yang lagi lonely, yang senang menyendiri. Nih, kalau boleh tebak ya Mbak Mei, terutama Mbak Melanie Zufri nih, udah telanjur kita ngobrol ya. Mbak Mei ini tipikalnya kalau lagi sedih atau marah senang di kamar. Iya. Disimpan di kamar, dibuat tidur. Pikiran Mbak Mei, aku buat tidur biar enakan hatiku gitu kan. Nah tapi maaf Mbak Mei, ada yang seneng ngeliat Mbak Mei seneng di kamar. Kita boleh tes ya besok Mbak Mei. Sekarang udah sholat isya belum? Udah. Dah. Nanti sebelum tidur setelah wudhu nih, Mbak Mei juga siapin air 1 gelas boleh atau 1 gayung. Ya jadi Mbak Mei bawa dulu ke kamar. Mbak Mei baca tadi tuh kan, baca Al-Fatihah, ayat kursi sama 3 kul. Tiupin ke telapak tangan. Nah sebelum Mbak Mei ngusap badan, Mbak Mei tiup dulu juga ke air yang digayung tadi. Tiup juga 3 kali ya. Nah diemin dulu air yang digayung, Mbak Mei usap dulu badan seluruhnya sampai udah keusap. Nah yang digayung tadi coba cipratin ke setiap sudut kamar. Sambil ucapin bismillahi Allahu Akbar, jebret. Jadi 3 kali cipratan setiap sudut ya. Di kamar Mbak Mei aja dulu. Setiap sudut 3 kali cipratan, cepret. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Semua juga sudut yang satu lagi. Nah, itu aja. Bawa terus gayungnya keluar lagi, lalu Mbak Mei siap-siap untuk tidur. Kalau nggak nyampe 1 jam ada bau kebakar atau bau hangus, alhamdulillah. Yang selama ini nemenin Mbak Mei di kamar, dia hangus kebakar. Pasti Mbak Mei suka merasa kalau lagi sendirian di kamar kayak nggak sendirian. Iya. Iya. Merinding Om jadi. Ya, malam ini usir dia. Jangan sampai Mbak Mei jadi teman tidurnya dia. Nauzubillah ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya baca dulu di chat. Pasti ada lagi. Oke, kemudian di sini. Nih Mbak. Oke. Lili, sering mimpi ada cowok yang baik banget tapi nggak sampai berhubungan. Kadang mukanya kayak mantan suami. Iya, begitulah dia lagi. Pokoknya jin itu pengen tampil kayak pahlawan buat cewek-cewek yang lagi lonely dan lagi sedih. Apalagi terutama habisnya sedihnya itu karena suami. Demen banget mereka. Mbak Lis, saya sering mimpi ketemu laki-laki terus jatuh cinta. Tapi cowoknya tiap mimpi ganti-ganti. Seringnya orang yang nggak kenal. Jadi kayak nonton. Iya bener Mbak, memang itu sosoknya pasti nggak akan pernah kita kenal. Kenapa? Karena di dalam kepalanya Mbak Lis ini tidak ada tidak ada bayangan cowok tertentu gitu loh, alhamdulillah. Kalau orang yang punya idola, misalnya dia senang sama opa-opa Korea nih dan benar-benar ngidolain banget,
biasa mimpinya itu, sosok jinnya itu gitu. Nggak sampai berhubungan, iya dia lagi deket-deketin karena mungkin Mbak Lis ada ibadahnya gitu, ada penjagaannya, dia nggak bisa untuk lebih dekat, dia cuman bisanya menampakkan diri, terus kelihatannya sikapnya baik, penuh kasih sayang kayak gitu. Terus sering mimpi nikah sama orang ganti-ganti, si Mada ya. Dia begitulah ya. Kita lihat lagi di selanjutnya. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala membagi 10 bagian untuk bangsa, untuk manusia dan jin. 9 buat jin, 1 buat manusia. Tidaklah seorang manusia melahirkan 1 anak, melainkan jin akan melahirkan 9 anak. Jadi kita perbandingan 9 banding 1. Oke, terus di sini saya juga sering mimpi sama laki-laki. Iya itu tadi. Pokoknya jin-jin itu mengintai teman-teman. Ingat ya, dia mengintai kapan nih lengahnya nih orang ini, kapan bisa gue deketin nih, kapan bisa gue sentuh gitu loh. Makanya kita yang namanya minta doa perlindungan Allah itu setiap saat. Makanya ada istilah zikir pagi sama zikir petang. Sekarang teman-teman yang udah rutin zikir pagi petang, niatin lagi, ya Allah saya mau baca zikir pagi, niatnya ruqyah buat diri saya. Habis zikir selesai nih zikir paginya, tiup ke telapak tangan, usapin seluruh tubuh. Nanti zikir petangnya juga gitu, niatin ruqyah, selesai zikirnya tiup ke telapak tangan, usapin seluruh tubuh. Kenapa? Zikir pagi itu khasiatnya menjaga kita, ya kita di dalam perlindungan Allah dari pagi itu sampai sore. Lalu dari sore itu kita baca lagi. Jadi ada expirednya gitu loh, cuma berapa jam. Karena kan namanya zikir pagi petang tuh kayak produk yang segar gitu loh ya. Susu segar aja kan cuma berapa jam kan. Nah, di sore kita baca lagi, dijaga kita sampai pagi lagi. Terus kalau dijaga sampai pagi lagi, ngapain kita tidur pakai baca lagi, Loh, kalau tidur sebelum tidur kita berwudu dan kita baca doa tadi, malaikat 4 jagain kita loh. Ya, bagaimana jin bisa mendekat kalau malaikat udah jagain kita? Keren kan? Masya Allah. Oke, sekarang di sini kalau nangis dan sedih di kamar solusinya sebaiknya gimana? Nggak apa-apa nangis dan sedih di kamar. Cuman nih yang tadi saya bilang kayak Mbak Mei tadi itu dia terlalu parah senang di kamarnya. Terlalu parah senang di kamarnya itu apa-apa pokoknya senang di kamar. Kalau udah di kamar tuh mager banget. Bahasanya lebih senang di kamar ketimbang misalnya keluar kumpul sama temen, keluar misalnya ngobrol sama keluarga misalnya, lebih senangnya di kamar ya. Kalau udah parah kayak gitu, itu perlu dicurigai. Saya bukan nuduh Mbak Mei ya, tapi Mbak Mei kelihatan orang pendiam, demennya di kamar gitu. Nah, ini Mbak Novita juga pernah mimpi mau diisengin sama laki-laki, tapi suami selalu datang kayak penolong. Insya Allah itu malaikat ya berbentuk suami, atau mungkin juga doa-doanya suami ke kita yang kita nggak pernah tahu. Oh gitu ya Soalnya kalau Iya. misalnya, jadi gini kalau misalnya beberapa kali tuh jadi pengen berhubungan misalnya gitu kan, terus udah gitu, tapi ujung-ujungnya ada suami gitu. Ya alhamdulillah bisa jadi imannya kita, imannya empi juga, doa-doanya empi atau doa-doanya suami. Jadi kelihatan di situ tuh kayak kita kan kayak sadar ya, ih ada suamiku. Jadi kan nggak kejadian kan? Iya betul. Iya. Ya begitu insya Gitu. Allah. Itu doa. Entah bagaimanapun caranya Allah mewujudkannya, pokoknya bikin kita tuh batal dideketin sama mereka insya Allah. Gitu ya. Kemudian pernah juga kayak erap-erap, iya. Makanya kan gangguan jin salah satunya juga sering ketindihan. Kayak kelihatan banget jinnya buka pintu kamar, terus datengin, terus bisikin bilang anak saya ada 1000. Itu kayak lagi sadar nggak sadar. Wih, subhanallah. Ngeri banget ya saya. Oke, sekarang kita lanjut. Apakah pernikahan jin dan manusia akan saling membuahi satu sama lain? Kalau ada manusia dinikahi oleh jin, apakah bisa membuahi? Ayo siapa yang mau jawab? Jangan empi ya, empi soalnya adminnya. Apakah jin sama manusia kalau menikah, bisakah mereka membuahi satu sama lain? Bisa. Dari hadisnya dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oh, bukan dari hadis. Berarti perkataan ulama ya, Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Dia bilang telah terjadi pernikahan antara manusia dan jin hingga terlahirlah seorang anak dari keduanya. Dan kejadian ini telah banyak diketahui. Nah, zaman sekarang pernah kan teman-teman lihat yang di YouTube Tebo anaknya Gendruwo itu? Bisa saja itu benar, gitu ya. Imam Malik nih, sekarang kita ke Imam Malik. Seorang satu dari 4 mazhab ya, imam mazhab.
Imam Malik rahimahullah juga pernah ditanya ketika ada laki-laki dari bangsa jin minta izin sama Imam Malik pengen ngelamar budak perempuan kami, budak perempuan dari kalangan manusia. Dia jatuh cinta sama si budak itu, si laki-laki dari kalangan jin ini. Terus dia pengen banget hubungannya halal, maksudnya dia nggak pengen cara-cara yang nggak Allah ridhoi lah ya, pengennya pakai pernikahan. Kira-kira Imam Malik setuju nggak? Jinnya baik-baik loh ini minta sama Imam Malik maunya menikahi dengan cara yang halal. Ayo teman-teman, ada yang mau jawab? Enggak. Enggak. Kenapa Mbak Dew? Eh, karena Imam Malik sudah tahu mungkin kan sudah punya ilmunya, jadi nggak mungkin pernikahan jin dengan manusia Nah, boleh, bisa dengan diterima. bangsa-bangsa masing-masing. Betul. Karena di Quran juga dibilang ya dari bangsamu sendiri. Boleh jadi jadi masukan juga jawabannya Mbak Dewi. Paling tepatnya adalah kenapa Imam Malik enggak setuju? Karena kan satu bangsa jin, satu bangsa manusia. Bangsa jin ini kan enggak semua orang bisa lihat, gitu kan? Nanti kalau si istrinya ini hamil, kata Imam Malik ini, aku enggak tega, aku benci kalau entar membayangkan kelihat perempuan ini hamil, lalu ada yang nanya, mana suaminya? Lalu dibilang suamiku dari bangsa jin. Nah ini akan menimbulkan kerusakan yang lebih banyak lagi di muka bumi, kata Imam Malik. Kenapa dia bilang kerusakan? Bisa jadi aja ntar banyak perempuan-perempuan nakal yang hamil sama manusia, tapi ngaku-ngakunya dia punya suami dari bangsa jin gitu. Lebih logis lagi kan ya Mbak Dew? Omongannya Imam Malik, Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada terjadi, dibolehkan nih pernikahan si budak perempuan ini dari bangsa manusia dengan bangsa jin, walaupun caranya baik-baik, nanti kalau dia hamil gimana cara jawabnya, suaminya mana? Dari bangsa jin, oke bener dia. Tapi nanti yang lain, mereka hamilnya karena zina, nah, lalu mereka bisa aja ngaku-ngaku bahwa yang hamil mereka adalah bangsa jin. Padahal itu kehamilannya dari hubungan yang haram. Jadi alhamdulillah ya, arti di sini emang lainlah jawaban orang berilmu ya. Beliau itu pikirannya benar jauh ke depan. Mungkin kita mikirnya, tuh jin udah cara baik-baik loh, pengen halal gitu kan. Ya ternyata Masya Allah. Jadi di sinilah bahwasanya pernikahan antara jin dan manusia itu memang bisa ada terjadi. Bahkan sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita sendiri pernah dijamah oleh mereka saat tidur. Bukan di tempat tidur doang, saat di kamar mandi, saat membuka aurat. Pengen gak disentuh sama mereka, jangan pernah lupa baca doa sebelum masuk kamar mandi makanya. Terus kapan lagi jin bisa nyentuh kita? Saat kita lagi sendirian, lagi sedih, lagi lalai, dan gak ada zikirnya, bisa disentuh oleh jin. Maka jangan pernah lupa menyebut nama Allah dimanapun, di setiap aktivitas kita. Karena apa? Karena musuh kita ini mengintai kita 24 jam, tidak pernah libur. Dimanapun kita berada, dari arah manapun dia mengintai kita. Punten Mbak Novita coba dicari ayatnya, kalau nggak salah Al-Isra ya, Al-Isra atau Al-A'raf gitu. Bangsa jin melihat kita, tapi kita nggak melihat mereka, dalilnya gitu ya. Ani lupa soalnya, 172 tapi surat apa saya lupa. Sambil Mbak Empi nyari, kita lanjutin lagi. Sekarang kita harus tahu pohon-pohon apa saja yang menjadi tempat hunian para jin. Boleh teman-teman jawab satu-satu. Jangan yang Mada ya, Mada udah kelas Jumat udah ikutin. Coba Mbak Mei, Mbak Dewi, Mbak Asri, Mbak Eka Mayasari, Mbak Lis, Mbak Olivia. Boleh coba. Kira-kira pohon-pohon apa Mbak yang jadi tempat tinggal mereka? Satu aja. Kalau beringin, Ustazah, bukan ya? Cakep. Benar, cakep. Satu pohon beringin. Mbak Mei apa? Pohon mangga, Mi. Pohon mangga, saya lihat ada nggak di sini? Pohon mangga nggak ada. Boleh, tapi nggak apa-apa. Mbak Asri, mau jawab juga nggak? Mbak Dewi Putri Suci bilangnya pohon bambu, benar. 2 ya dapat ya. Pohon beringin, pohon bambu, pohon pisang. Benar Mbak Endah. Pohon pisang, pohon beringin, pohon bambu, pohon gayam. Tahu nggak pohon gayam? Pohon gayam itu biasa tumbuhnya berdekatan dengan kolam atau mata air. Orang nanam itu memang tujuannya buat peneduh. Di pekarangan atau di area pekuburan. Berarti kayak pohon kamboja kali ya. Gayam. Siapa yang tahu pohon gayam? Pokoknya pohon gayam namanya dia rindang. Kemudian pohon bambu sama pohon randu putih. Nah itu pohon-pohon yang jadi tempat hunian mereka.
Jadi apalagi kalau kebun pisang yang nggak kerawat itu senang banget mereka. Ya, jadi di sini pertama nomor 1 yang jadi tempat hunian mereka adalah pohon beringin, ya. Kemudian pohon pisang, lalu pohon gayam, lalu pohon bambu dan pohon randu putih. Sekarang kita ke kasus penculikan jin kepada anak kecil. Pasti teman-teman udah pernah baca beritanya atau pernah kisahnya dari dulu dari orang tua kita. Ada orang diculik sama tiba-tiba hilang anaknya atau muncul lagi setelah kita pakai pukul kentongan segala macam. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin. Nah, ini kisah nyatanya dulu pernah ada di Banyumas. Di Banyumas itu ada makhluk yang diyakini menjadi pelaku penculikan anak-anak, khususnya di waktu maghrib. Kalau kata mereka nama makhluknya Cepet. Ya, Cepet ini wujudnya sosok laki-laki hitam yang bisa berubah wujud seperti orang tua anak itu yang dia culik. Jadi dia bisa nyamar, jadi orang tuanya si anak. Nah, kalau di skala nasional, hantu yang paling terkenal gemar menculik anak kecil namanya apa yuk dari kita kecil? Pi. Wewe Bebek Gombel. Gombel. Ya, benar Mbak Dan Elsa. Kalau Wewe atau Wewe Gombel ya, sosok wanita raksasa yang diyakini sebagai istri dari genderuwo. Nah, ternyata ini teman-teman biar bisa jawab ke orang lain lagi ya. Ah, apaan sih lu sejak ikut kelas jin malah jadinya jin-jin terus, jin bisa julik anak lah. Lo bener. Nah, ini ada di zaman Rasulullah SAW dan bahkan Rasulullah SAW pun sudah memperingatkan. Apa kata Rasulullah? Ikatlah bejana. Ikatlah bejana itu maksudnya gini, kalau teman-teman punya kayak gentong ya, tempat air, itu tutup maksudnya. Apa diikat. Kan kalau bejana itu kadang orang nyimpen air yang di tas kulit gitu ya. Itu kalau nggak keikat kan kebuka. Makanya bilang ikatlah bejana. Tutup tempat air, tutup pintu, matikan lampu ketika kita tidur. Jadi ikat bejana, tutup tempat air, sama tutup pintu dan matiin lampu ketika kita tidur. Kenapa? Karena sesungguhnya fuaisikoh itu binatang-binatang fasik. Apa di sini fuaisikoh? Tikus. Ya, tikus ini sering banget jadi temannya jin jahat ya, yang suka bikin rumah kita itu nanti kabel digigit lah, terus nanti jadi korslet, jadi kebakaran. Jadi makanya namanya dia termasuk binatang fasik karena jahat si tikus ini. Ini Rasulullah yang ngomong. Makanya kalau rumah udah mulai banyak tikus, teman-teman harus ruqyah. Karena mereka tuh teman-temannya jin dan bisa jadi mereka juga penampakan jin. Jadi di sini kenapa kata Rasulullah ikatlah bejana, tutuplah tempat air, tutup pintu, matikan lampu ketika tidur karena sungguh si fuaisikoh itu tikus sangat mungkin digiring untuk menjatuhkan lampu dan membakar rumah. Itu kata Rasulullah. Terus tahan anak-anak kalian ketika sore hari. Kapan tuh teman-teman? Jam 5 lewat. Jangan kasih keluar rumah. Tahanlah anak-anak kalian ketika tiba waktunya sore menjelang maghrib. Karena bangsa jin punya waktu menyebar dan menculik di waktu-waktu itu. Jadi kalau bagi kita teman-teman nih ikut kelas ini biar teman-teman tahu kalau yang namanya jam 5 sampai Isya itu ya sampai sebelum azan Isya pokoknya ya. Dari jam 5 sampai sebelum azan Isya itu waktunya kita itu forbidden, terlarang banget, red flag banget pokoknya bendera merah, jangan keluar rumah. Apalagi anak-anak. Coba zaman sekarang. Anak-anak kecil habis mandi 4:30 terus ntar jalan-jalan di luar rumah sama orang tuanya. Ya kan? 5:30 lewat baru dibawa masuk. Itu udah nggak boleh sebenarnya. Masya Allah ya. Subhanallah. Kadang-kadang benar di Quran bilang, bukan kadang-kadang, Quran benar bilangnya. Kalau kita dapat kebaikan itu karena rahmat Allah. Kalau kita dapat keburukan karena ulah tangan kita sendiri. Ntar anak kita kenapa-napa gara-gara siapa? Kan kita nggak tahu makanya itu kita gunanya belajar. Oke, tadi anak-anak bisa diculik sama jin. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak orang-orang dewasa diculik juga oleh bangsa jin? Saya jawab dulu pertanyaan ya, bentar ya. Kalau mereka bisa nampakin diri sampai bisa nyulik, mereka nggak hancur. Kan mereka ketika nyuliknya nggak ke anak itu saja nampakin diri. Dan anak-anak itu kan lemah bentengnya, nggak kayak kita. Penjagaan mereka lemah, makanya kenapa kita harus sering-sering baca UI Zuka ke anak-anak kita sambil dipegang ubun-ubunnya biar mereka ada penjagaannya. Tuh. Sekarang pertanyaan Mbak Lis, dulu adik saya pernah waktu umur 4 tahun pas maghrib dia keluar, hilang, sekampung pada nyariin, ketemunya jam 11 malam di bawah pohon pisang belakang rumah kosong. Tuh, itu masih bagus loh, hilangnya itu dalam hitungan jam.
Bahkan nih teman-teman, saya bacain hadisnya, seorang laki-laki hilangnya sampai 4 tahun. Pulang-pulang istri udah ada yang nikahin lagi. Di rumah banyak tikus rewok beberapa minggu ini setelah kucing peliharaan. Iya Mbak, Rukia rumahnya Mbak Endah. Mbak Endah harus cari garam krosok sama daun bidara. Ya, daun bidaranya 21 lembar, garam krosoknya 1 kilo atau 2 kilo. Nanti saya ajarin. Kalau udah siap bahannya, WA saya ajarin bikin Rukia rumah. Tikus di rumah juga rusuh, suka jatuh-jatuh. Wah, itu udah jahat banget, Li. Udah jin itu. Anak-anak jam 5 nyari kambing, masukin ke kandang. Aduh, anak-anak sore latihan badminton di klub. Dari jam 4 sampai jam 6. Jam 6 mereka pulang. Sebelum ngelepas mereka, ya, pegang ubun-ubunnya, bacain doanya. Uizuka. Nanti saya kasih ke grup. Buat ke anak-anak doain ya, saya. Kalau jamnya maghrib keluar, anak-anak jadi nakal. Oh, bukan nakal lagi. Kapan mereka boleh keluar? Ntar habis azan Isya. Emang begitu. Ya, dibilang waktunya ya. Oke. Sekarang udah saya bacain semua. Sekarang kita lanjut. Bisa nggak jin itu menculik orang dewasa? Bangsa jin bukan cuma bisa nyulik anak kecil sebenarnya, mereka juga bisa nyulik orang dewasa. Kapan? Ketika orang dewasa itu pergi ke laut. Kan kita suka pernah dengar nggak kecelakaan pesawat ketika melintas di tengah lautan, toto hilang, terutama yang dibilang segitiga Bermuda. Nah, satu ya, yang di laut bisa hilang di mana lagi? Yang mendaki gunung. Juga kita sering dengar kan pendaki gunung hilang, atau yang pergi berkebun. Jadi kalau ada pertanyaan bisa nggak jin menculik orang yang udah dewasa? Bisa. Mereka bisa culik manusia dewasa saat manusia itu di laut atau di gunung atau di kebun. Maka Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk selalu membaca doa perlindungan agar terhindar dari kejahatan mereka. Khususnya ketika pergi dan lagi melewati tempat sepi, tempat yang jauh dari manusia, tempat yang jauh dari perkampungan, misalnya kayak hutan atau apapun. Kenapa? Karena dalam sejarah Nabi SAW pernah juga, nah ini Nabi ya, ini Nabi yang dibawa. Nabi SAW juga pernah dibawa, bukan diculik ya, kalau Nabi dibawa oleh sekawanan jin untuk ngapain? Ternyata jin-jin itu, jadi ada datang salah satu jin, utusan dari bangsa jin datengin Nabi. Ternyata mau ngundang Nabi, buat ngapain? Buat menyampaikan ilmu Al-Quran kepada mereka gitu. Jadi mereka minta Nabi itu buat ngaji buat mereka, lalu menyampaikan tentang syariat Islam. Bahasa kita diundang ceramah lah gitu ya. Nih, ternyata bangsa jin juga senang ya ngundang manusia buat ceramah ya, tapi mereka ngundang Nabi doang. Nah, di sini dalam sahihnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jadi waktu itu Nabi lagi sama para sahabat, termasuk salah satunya Abdullah bin Mas'ud ini, lagi bersama Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba suatu malam mereka kehilangan Rasulullah, dicari kemanapun nggak ketemu, dicari sampai ke lembah, ke pegunungan. Oh, mereka pasti takutan dong, kemana ya Rasulullah? Diculik nggak ketahuan. Terus kalaupun dibunuh di mana? Oh, mereka malam itu nggak ada yang bisa tidur. Malam itu menjadi malam terburuk buat mereka, kata mereka. Jadi malam terburuk yang pernah kami lalui dalam hidup kami. Pagi harinya beliau kelihatan datang dari arah Gua Hiro. Maka kami berkata, ya Rasulullah, kami kehilangan engkau semalam. Kami buru-buru mencarimu kemanapun, tapi kami nggak menemukan engkau. Jadi tadi malam itu adalah malam terburuk buat kami, kata mereka. Malam terburuk yang pernah kami lalui. Lalu beliau menjawab, aku didatangi oleh juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersama mereka untuk membacakan Quran kepada teman-temannya dan mengajarkan syariat Islam. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi SAW mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas apinya mereka. Jin-jin itu juga bertanya kepada Rasulullah, makanan apa yang harus mereka makan? Yang boleh dimakan oleh mereka. Ini berarti jin-jin muslim ya, jin-jin baik ya, karena mereka nanya dulu sama Rasulullah. Maka beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan dan tulang-tulang itu yang ketika disembelih disebutkan nama Allah. Tuh, makanan mereka pun sama seperti kita. Harus makanan yang hewannya itu waktu disembelih disebut nama Allah. Kalau enggak, mereka enggak boleh makan. Nah, makan mereka tulang. Makanya kasihan banget ya zaman sekarang yang ada bandeng presto, ayam presto. Habis sama kita sampai tulang-tulangnya. Jinnya dapat apaan? Padahal tulang-tulang itu makanan mereka. Emang manusia makin maruk aja emang zaman sekarang ya.
Nah, tulang-tulang itu kalau dimakan sama mereka jadi penampakannya itu kayak daging yang banyak banget dagingnya gitu loh. Kayak teman-teman kalau tahu film Tom and Jerry kan, kadang-kadang Tom kalau ngeliat Jerry jalan udah kayak paha ayam jalan gitu, twing 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 gitu. Nah kayak gitu penampakan tulang itu langsung keisi sama daging banyak di alam jin mereka. Apalagi makanan para jin selain tulang, kotoran binatang yang juga menjadi makanan hewan melatanya kalian, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, makanya kita dilarang beristinja dengan kedua benda